good morning, student. Selamat pagi semuanya. Ya, dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ini sudah pada sarapan? Sudah sarapan? Yang di rumah sudah sarapan? Sudah, oke. Jadi kalau belajar wajib sarapan dulu ya. Oke, kita mulai. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 April 2022. Nah, kita mau melanjutkan mengenai buku SPS di halaman 71. Silakan anak-anak membuka buku SPS-nya dulu. Halaman 71 bagian yang C. Bagian yang C. Silakan dibuka dulu bukunya. Bagian C. Bahan pengawet pada makanan. Bahan pengawet pada makanan. Ya, itu yang mau kita bahas hari ini. Oke, silakan dibaca oleh Raiman. Adriel. Silakan Raiman. Yes, Miss. C. Bahan pengawet makanan. Makanan diberi pengawet agar tahan lebih lama. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara, antara lain diberi garam, gula, asam, dikeringkan, dijemur, disimpan dalam lemari es, atau diberi pengawet buatan. Oke, lanjut ya. Masih Raiman. Fungsi pengawet makanan. Fungsi pengawet makanan. Ya, dengarkan yang lain. Silakan dibaca, Raiman. Salah satu tujuan untuk mencegah pembusukan atau terjadinya perubahan kimia pada makanan itu sehingga masih dapat dikonsumsi setelah jangka waktu yang lebih lama. Oke, selanjutnya Raiman, mencegah. B. Mencegah pembusukan makanan dengan cara menghentikan dan membunuh aktivitas bakteri pembusukan perkembangan biak dalam makanan. Yang C. Mencegah perubahan kimia pada makanan dengan cara mencegah perubahan warna, bau, dan rasa makanan. Bakteri pembusukan dapat beraktivitas membusukkan makanan jika lingkungan di sekitarnya cukup air dan oksigen dan suhu yang sesuai. Oke deh, terima kasih ya. Silakan baca ulang dulu. Suaranya lebih kuat oleh Sandra Abigail. Ada Sandra Abigail? Sandra Abigail? Yes, Miss. Harus kuat suaranya ya. Sandra, silakan baca ulang Sandra dari halaman 71 bahan pengawet makanan. Ayo, baca ulang dulu. Dari buku. Bahan pengawet makanan. Makanan diberi pengawet agar tahan lama. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara, antara lain diberi garam, gula, asam, dikeringkan, dijemur, disimpan dalam lemari es, atau diberi pengawet buatan, Miss. Fungsi pengawet makan. Fungsi pengawet makanan. Ini makanan maksudnya ya. Fungsi pengawet pada makanan. Oke. Yang pertama, silakan baca kembali Sandra. Oke, Miss. A. Salah satu tujuannya untuk mencegah pembusukan atau terjadinya perubahan kimia pada makanan itu sehingga masih dapat dikonsumsi setelah jangka waktu yang lebih lama, Miss. B. Mencegah pembusukan makanan dengan cara menghentikan dan membunuh aktivitas bakteri pembusuk
berkembang biak dalam makanan. C. Mencegah perubahan kimia pada makanan dengan cara mencegah perubahan warna, bau, dan rasa makanan. Bakteri pembusuk dapat beraktivitas membusukkan makanan jika lingkungan di sekitarnya cukup air, ada oksigen, dan suhu yang sesuai. Sebaliknya, jika lingkungannya bakteri itu kering, suhu cukup tinggi, dan kurang oksigen, maka makanan tidak cepat membusuk karena bakteri tidak dapat bekerja maksimal. Ya, jadi supaya makanannya menjadi awet harus disimpan dalam lemari es atau freezer atau kulkas ya. Coba lihat di halaman 71 bagian C. Ya, makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara, bisa dikasih garam, bisa dikasih asam, dikasih gula, bisa dikeringkan, tahu dikeringkan. Pakai jaring-jaring wadah supaya kering di bawah sinar matahari, kemudian dijemur juga di bawah sinar matahari, kemudian disimpan dalam lemari es atau diberi bahan pengawet buatan. Nah, kalau nggak disimpan, dia seperti ini dia, mengalami pembusukan, lihat. Nah, jadi Miss pernah coba roti, Miss beli roti satu bungkus gede, ya ukurannya gede segini rotinya, roti tawar seperti ini. Nah, jadi Miss biarkan aja di udara terbuka. Nah, selama 4 hari. Apa yang terjadi? Miss nggak simpan di kulkas, Miss nggak simpan di mana-mana, Miss biarkan dia, memang dibungkus pakai plastik. Tapi Miss biarkan di tempat terbuka. Misalnya, letakkan di atas meja gini aja, di atas meja. Tapi selama 4 hari. Akhirnya apa? Ada jamur-jamur hitam di bagian roti tadi. Banyak. Lihat, ini. Busuk, dibuang langsung. Nah, itu langsung dipraktekkan. Ternyata busuk, ya. Nah, jadi harus segera dimakan atau disimpan dalam lemari es. Nah, seperti ini, hitam-hitam gini rotinya. Busuk mengalami pembusukan. Ini dibiarkan di udara terbuka. Sama kayak buah-buahan. Kalau kamu nggak simpan di dalam lemari es, ini akan busuk. Tuh. Sayang ya, ini masih fresh, sudah busuk, karena sudah bercampur dengan bakteri di udara sini. Ini apa? Ini susu basi. Sudah sudah berbau. Oke, jadi lihat. Jadi ada istilahnya apa? Bentar ya. Ini kaleng apa ini? Bahan pengawet ya, tunggu. Baca lagi ya. Mau dibaca nggak? Nah, dengarkan lagi ya. Ini singkat aja ya, ini singkat aja. Pengawetan makanan secara fisika dan kimia. Bedanya di mana? Kalau dia secara fisika maksudnya. Dapat dilakukan dengan cara pengeringan, pengasinan, pengasapan, pemanisan, dan pembekuan makanan. Tapi kalau secara kimia, dengan menambah bahan pengawet pada makanan tersebut. Ya. Tanda makanan yang mengalami pembusukan, misalnya berbau busuk, berlendir, berubah warna, ada gumpalan, ini pada susu. Gumpalan pada susu, coba lihat, hati-hati minum susu ya, kalau dia udah warnanya sudah nggak cerah, nggak usah diminum. Kemudian berbau dan berbentuk gas, ya, sudah nggak bisa dimakan, nggak boleh ya. Dan dengarkan lagi, pada makanan dalam kaleng seperti ini, rusak ini kan, benar nggak, sudah nggak peot ini kalengnya. Ya, pada makanan dalam kaleng proses kerusakan makanan di dalamnya dapat dilihat dari bentuk fisik kalengnya. Jika kalengnya terlihat menggelembung, berarti terbentuk gas dalam kaleng itu. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa makanan dalam kaleng itu sudah rusak atau busuk. Hati-hati kalau beli di supermarket. Lihat,
bentuknya ya. Pengeringan ini contohnya bisa dikeringkan, contohnya ikan asin, ini kan pengawetan juga. Ini secara alami, di bawah terik matahari. Pengeringan contohnya ikan asin. Suka makan ikan asin? Suka makan ikan asin? Nah, kalau kamu suka, berarti itu proses pengeringan di bawah teriknya matahari. Suka makan kerupuk? Sama prosesnya juga secara alami ya. Ini di apa? Dibakar ya. Rotinya dibakar ya. Dipanggang ya. Benar nggak? Nah, maksudnya dalam proses ini manggang roti, namanya dibakar, rotinya dibakar, tapi di atas bara api dengan bentuk oven. Ini juga bisa awet. Iya, dipanggang atau dibakar bisa ya. Ini pengasinan. Pengasinan misalnya yang disebut tadi ikan asin. Atau ikan itu ditaburi garam. Ini seperti ini. Taruh es bisa supaya enggak. Iya, seperti itu. Ini lihat. Ini dikasih garam loh ini. Ini pengasinan. Iya, lebih awet ya. Ini seperti ini. Jajar semua pada ikan ya. Kemudian pengasapan. Nah, ini dia. Contohnya dibakar jagungnya. Nah, kan benar kan? Nah, dia lebih awet sih. Siapa yang suka makan jagung bakar? Nggak pernah? Wah, ketinggalan nih ya. Ini pada musim dingin ya. Benar nggak? Bakar jagung lagi musim-musim dinginnya. Iya, benar sekali. Siapa yang belum pernah makan jagung bakar? Yang belum pernah makan jagung bakar? Wah, ketinggalan ini ya. Nggak pernah makan jagung bakar, ketinggalan ya. Kemudian pembekuan makanan. Kalau sudah pembekuan berarti diletakkan di dalam es. Iya, dalam es atau freezer ya. Freezer seperti ini. Kan dia lebih awet. Nah, ya. Oke. Di es batu kata Sumorgan, betul. Lebih awet. Kalau jalan-jalan ke pasar ikan, ya, kalian coba lihat bagian ikan-ikan yang segar pasti nggak jauh-jauh dari es ya. Seperti ini. Supaya dia lebih awet, lebih beku dia ya. Nggak cepat busuk. Iya. Sudah mengerti ya? Ada pelajarannya ya. Oke. Sudah paham? Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya. Jadi ini foto. Oke, kita lanjut lagi pemanisan. Misalnya manisan mangga, manisan buah pala. Sama, ini juga diawetkan, tapi dia secara alami. Ya, seperti ini. Nah, ya, manisan mangga, salak, supaya lebih awet saja. Sampai sebulan misalnya, kan lebih awet ya. Iya, sering makan manisan nggak di rumah ini? Siswa kelas 3B. Suka makan manisan? Itu makanannya proses ini juga ya, proses mengalami pengawetan dengan cara pemanisan. Oke. Kita lanjut. Karena masih banyak lagi yang mau kita bahas ya. Ini adalah di acar. Kalau di acar, pakai cabai, pakai timun, pakai bawang merah, terus masukkan ke dalam wadah, disimpan, ditutup. Ini juga pemanisan ya. Lebih awet makanannya. Oke, kita lanjut saja ya. Masih di halaman 71 sekarang bahan penguat rasa. Anita, silakan baca Anita. Yes, Miss. D. Bahan penguat rasa. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya bawang, pala, merica, cabai, dan ketumbar.
Adapun penguat rasa buatan misalnya vetsin. Ulangin, adapun penguat rasa Misalnya vetsin dan asam cuka, Miss. asam cuka. Buah dan sayur Buah dan sayur dapat diawetkan dengan asam cuka. Oke, lanjut ya Anita. Makanan ringan Makanan ringan kemasan biasanya mengandung penguat rasa. Oke. 4. Penyedap. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Biasanya penyedap rasa diberikan kepada makanan yang tidak atau kurang memiliki rasa. Misal agar-agar, masakan berkuah, dan sebagainya. Untuk meningkatkan cita rasa makanan sehingga disukai konsumen, dalam penggunanya penyedap rasa pada makanan dibedakan atas 2, yaitu penyedap alami adalah penyedap rasa yang bersumber dari bahan alam. Contohnya bawang, merica, daun salam, terasi, cabai, dan daun pandan. Anita, coba lihat di dapur mama kamu ada nggak bawang merah? Ada. Bawang putih ada. Ada cabai? Pernah lihat merica? Pernah lihat daun pandan? Terasi, tahu terasi? Nah, itu merupakan penyedap alami. Oke, lanjut ya Anita. Penyedap sintetis. Penyedap sintetis adalah penyedap rasa yang diperoleh berdasarkan pengolah bahan kimia. Contohnya MSG atau vetsin, Miss. Ya, jadi vetsin itu nama lainnya MSG ya. Ya, contoh dari MSG adalah penyedap buatan yang sering banyak di pasar. Vetsin atau MSG ini pakai bahan kimia. Ya, nggak baik untuk pencernaan lambung kita. Lanjut, MSG adalah, ini saya perbesar sedikit. Ya, silakan baca dulu Anita. MSG adalah molekul garam yang dikombinasikan dengan asam amino L-glutamat. Molekul garam ini digunakan untuk menstabilkan komponen glutamat. Glutamat yang terkandung dalam asam amino berperan sebagai pemberi rasa gurih, umami. Asam amino glutamat biasa ditemukan di hampir semua bahan dasar makanan, terutama makanan yang berprotein tinggi, seperti produk susu, daging merah, dan ikan, dan banyak sayuran. Bahan makanan lainnya yang sering digunakan sebagai penyedap alami, seperti jamur dan tomat, juga mengandung asam amino glutamat alami dalam kadar tinggi, Miss. Dikonsumsi secara berlebih. Anita, penyedap rasa berikut efek sampingnya bagi kesehatan tubuh. Siapa yang suka makan ini? Saya. Siapa yang suka makan ini? Kalian tahu nggak efek sampingnya? Ya. Tahu nggak efek sampingnya? Kalau kelebihan banyak makan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, nah jadi
Coba Anita baca kembali yang ini. Makanan seperti bakso, nasi goreng, dan sejenis terkenal mengandung bumbu penyedap rasa yang disebut monosodium glutamat, MSG. MSG juga sering disebut sebagai vetsin atau micin, Miss. Kelas 3B sudah tahu apa itu micin? Sudah tahu apa itu MSG? Sudah tahu kan? Oke, sekarang silakan baca ulang dulu. Elson. Silakan baca ulang. Jadi kalian bisa mendengarkan dengan baik. Makanan seperti bakso, nasi goreng, dan sejenisnya terkenal mengandung bumbu penyedap rasa yang disebut monosodium glutamat, MSG. Bisa diulangi? MSG juga monosodium glutamat, MSG. MSG juga sering disebut sebagai vetsin atau micin. Jadi kalau sudah ini pasti ada MSG. Iya, ada vetsinnya ini. Siapa yang mulai hari ini masih suka dengan bakso, masih suka dengan nasi goreng? Nah, jadi kalau mau makan itu ya buat sendiri saja, ya. Jangan beli di luar, buat sendiri kan bisa. Lebih aman bumbunya kan Elsan, pakai bawang merah, bawang putih. Nah, tapi kalau kita sudah pesan di luar, ya pesan di luar, kita langsung beli di luar saja. Nah, hati-hati, dia menggunakan MSG, yang dimana ada efek sampingnya, ya. Apalagi yang hobinya makannya itu saja, oke? Mau tahu nggak efek sampingnya? Silakan baca kembali, Elson. Yes, Miss. Efek samping MSG bagi kesehatan tubuh 1. Nyeri dada. Nah, Efek samping Elson, cukup kamu poin baca ini aja, nyeri dada. 1. Nyeri dada. Oke, ini ya. Jadi kalau berlebihan, suka jajan di luar, suka pesan makanan di resto-resto, inilah efek sampingnya nyeri dada. Yang kedua, Elson? 2. Sakit kepala. Jadi kalau sering-sering kepalanya nyut-nyutan, berarti itulah habis makan bakso, tinggi. Ya, lanjut Elson. Yes, Miss. 3. Keringat berlebihan. Keringetan terus ya. Next. 4. Mual. Muntah dia. Makan nasi, muntah. Oke, lanjut. 6. Obesitas. Lanjut. 7. Kulit wajah kaku. Nah, seperti itu ya Elson. Jadi kita harus lebih memilih konsumsi bahan yang alami saja, buatan sendiri. Oke? Nah, jadi saya singkat saja ya. Yang namanya bahan alami, penyedap alami, ya biasanya ada di dapur kamu sendiri, nggak jauh-jauh. Nanti cek di dapur ada nggak yang namanya bawang merah? Ada ya. Mendingan buat sendiri saja, lebih aman, lebih higienis bahan-bahannya daripada kita beli di luar sana, benar nggak? Kan? Ini daun salam. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Merica atau lada. Pernah dengar? Lada. Nah ya, ini sama juga lada. Ini apa? Nah, tomat. Lebih alami. Inilah terasi tadi, ya. Tahu terasi?
bahan penguat rasa ini enak nih kalau buat nasi goreng sendiri. Nah, ya, pakai terasi lebih enak. Bebas dari MSG lah pokoknya ya. Next, halaman 72. Olahraga dan rekreasi. Melodi. Halo, ya silakan baca Melodi. Yes, Miss. 3. Olahraga dan rekreasi. Olahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran menjadi segar. Selain berolahraga, berrekreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berekreasi tidak jauh atau yang membutuhkan biaya mahal. Membaca buku, melakukan kegemaran, atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh rekreasi sederhana yang dapat kamu lakukan. Udah? Oke, thank you. Kita panggil yang lain lagi ya. Siapa ya yang suaranya agak kuat sedikit ya? Estela ada? Estela? Buka kameranya Estela. Oke, buka mikrofonnya. Yes, Miss. Oke, baca yang kuat ya Estela. Silakan. Halo Estela. Yes, Miss. Baca. Olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran jadi segar. Selain berolahraga, berrekreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berkreasi tidak harus jauh atau membutuhkan biaya mahal. Membaca buku, melakukan kegemaran, atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh rekreasi sederhana yang dapat kamu lakukan. Lanjut, Estela ya, baca yang kuat. Manfaat olahraga untuk kesehatan. Oke, yang pertama, olahraga dapat menurunkan berat badan. Olahraga dapat Sebentar membantu Estela, kamu hanya baca yang warna hijau saja. Baca ulang. Olahraga dapat menurunkan berat badan. Nah, seperti ini rajin olahraga ya. Kemudian yang kedua, Olahraga teratur dapat mencegah atau menangani banyak masalah kesehatan, termasuk stroke, tekanan olahraga darah. mencegah penyakit. Nah, seperti ini. Jadi kamu happy terus ya. Poin ketiga, Olahraga meningkatkan mood. Nah, jadi kamu rajin belajar. Kalau rajin olahraga, ya lebih fokus belajarnya. Next, olahraga meningkatkan energi. Iya, jadi harus banyak olahraga ya. Kemudian Olahraga bisa menyenangkan kehidupan sosial. Jadi harus banyak teman ya, harus sering olahraga banyak temannya ya. Misalnya olahraga main sepeda ya. Temannya banyak, benar nggak? Iya. Oke, siapa yang hobinya main sepeda? Oke, lanjutkanlah ya. Kalau hari Minggu pagi, kalian silakan berolahraga sepeda supaya banyak temannya ya. Lanjut, Estela mengenai rekreasi. Ya, silakan baca kembali Estela. Rekreasi. Ini Estela, rekreasi. Halo Estela. Rekreasi. Oke, saya ganti dulu ya. Saya ganti Fiona. Yes, Miss. Oke, ulangin Fiona, rekreasi. Bisa, Fiona?
Nah, lihat saja, lihat layar. Bisa Miss. Rekreatif. Lanjut, tujuan Dari kegiatan rekreasi adalah untuk mendapatkan hal-hal yang dianggap dapat memusatkan kebutuhan antara lain, mendapat kesenangan dan kepuasan, memulihkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memupuk dan mengembangkan keterampilan dan kreativitas, membentukkan kepribadian, menciptakan dan membina hubungan antar manusia, mengenal dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, Miss. Oke, thank you ya, Fiona. Jadi contoh dari rekreasi bisa kamu lakukan seperti membaca buku, seperti ini. Lihat. Ini merupakan salah satu contoh dari rekreasi, ya, yang mudah-mudah saja bisa dilakukan. Kemudian bisa melihat buku-buku dongeng, baca buku-buku dongeng, boleh ya, gemar baca buku juga bisa. Atau nonton televisi, rekreasi juga bisa ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang istirahat ya. Istirahat. Nanti di halaman 72. Istirahat. Saya mau panggil selanjutnya Miley. Ada Miley? Miley? Yes, Saya kuat ya, Miley. Istirahat. Ayo baca. 4. Istirahat. Tubuh melakukan aktivitas setiap hari. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Setelah bangun tidur, tubuh akan kembali segar. Lama tidur yang baik untuk anak seusiamu adalah 10 jam sehari, Miss. 10 jam sehari ya, Miley. Lanjut, Setiap anak harus mempunyai waktu tidur yang cukup, yaitu 8 jam tidur malam dan 2 jam tidur siang. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Jadi Miley harus banyak istirahat supaya imunnya Miley terbentuk ya. Ingat 10 jam sehari. Lanjut istirahat. Ya Miley, apa manfaatnya? Manfaat istirahat dan tidur yang cukup. Yang pertama. Tubuh lebih sehat. Yang kedua. Pertumbuhan badan. Yang ketiga. Menjaga berat badan. Selanjutnya. Tetap aktif di siang hari. Yang terakhir. Mempertajam ingatan. Nah, supaya kamu lebih fokus belajarmu harus tidur 10 jam sehari ya Melody, Miley, supaya mempertajam ingatan kita ya. Kenapa harus istirahat cukup? Kenapa? Apa jawabannya Miley? Nah, Miley, tahu? Kenapa harus istirahat yang cukup? Kenapa nggak kita bisa main-main aja? Oke, silakan jawab Miley. Anak-anak sehat. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis
Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling penting dalam esensial karena ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya, Miss. Dengan istirahat yang cukup, Dengan istirahat yang cukup, tubuh akan dapat berfungsi secara optimal. setiap anak, ini dia, Apabila tubuh kekurangan waktu tidur akan mengakibatkan beberapa kerugian, Miss. hilangnya konsentrasi saat belajar. Nah, seperti ini. Nah, ya. Konsentrasinya berkurang. Oke, lanjut. Kekurangan tidur Menyebabkan terganggunya konsentrasi saat belajar sehingga kemampuan mengingat pembelajaran yang dipelajari akan cepat lupa misalnya. Ya. Kemudian apa? memperburuk kondisi kesehatan tubuh. Nah, sering sakitan, ya. Lanjut. Sering